Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar, sobat usia dan sobat komunikasi? Cut, cut, cut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dimanapun sobat usia dimanapun berada. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam rahayu, rahayu, rahayu. Baik, perkenalkan, nama saya Fadil Akbar dari jurusan PJJ Komunikasi Unsia. Tujuan dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS Bahasa Indonesia. Kemudian di sini saya akan membahas tentang kemampuan komunikasi langsung pada generasi Z atau Gen Z ya di era digital saat ini. Oke, sebelum kita masuk ke topik tersebut, ya kita jelas dulu nih, apa sih Gen Z itu ya? Gen Z adalah kelompok demografis antara pertengahan 1990-an sampai dengan 2010. Oke, jadi berapa tuh? Jadi sekitar 95-an, mungkin 95-an sampai dengan 2010 yang lahirnya itu masuk ke dalam kategori Gen Z, di mana mereka tumbuh itu sudah ada semuanya di era digital dan lain-lainnya. Jadi mungkin ya, yang mungkin ada yang di sini pendengar yang satu generasi dengan saya, milenial, ya milenial. Yang itu kita bahwa kalau di milenial itu kan kita hidup di zaman sebelum ada handphone, kemudian ada handphone ya. Masih merasakan kirim surat via pos, main game harus ke warnet, atau mungkin apa ya, pokoknya seberapa manual semuanya nih. Telepon rumah, kalau kita harus ketika kita menghubungi teman kita harus menelpon rumah dulu ya, kita pasti tahu telepon rumah mereka. Ini generasi milenial yang sama seperti saya. Oke, jadi beda dengan saat ini ya. Kalau sana kan teknologi sudah digenggaman ya. Kalau komunikasi sudah digenggaman, artinya apa? Orang sambil rebahan pun bisa sambil berkomunikasi gitu loh. Jadi generasi ini terkenal dengan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi. Banyak mengamati bahwa mereka mungkin kurang dalam keterampilan komunikasi langsung atau face to face. Oke, baik. Nah, ini kemudian alasan mengapa Gen Z tidak memiliki keterampilan komunikasi langsung itu karena ketergantungan mereka terhadap teknologi. Itu tadi, mereka lahir sudah ada teknologinya, semuanya sudah ada. Handphone sudah ada, atau mungkin internet dan lain-lain sudah ada. Dengan generasi kita, saya masih ingat dulu waktu saya mau pulang sekolah, terus kemudian saya lanjut main, langsung saya izin ya. Izin ke orang tua itu saya menggunakan ada yang namanya wartel, warung telekomunikasi. Itu biasanya bayar 300. Jadi saya telepon ke rumah, memberitahu orang tua saya bahwa saya akan pulang terlambat. Atau mungkin telepon koin. Telepon koin itu biasanya nggak di setiap ini sih, biasanya di taman-taman komplek ya. Atau mungkin di depan sekolahan itu ada telepon koin tuh, telepon koin masuk terus telepon. Kalau sekarang kan beda ya, kita bisa WA aja, WhatsApp aja, dan lain-lain. Nah, karena nyamannya itu, jadi para Gen Z ini, saya tidak semuanya, namanya kebanyakan Gen Z ini susah untuk berkomunikasi secara langsung. Ya, media sosial seringkali menawarkan kenyamanan dan perlindungan dari kecemasan sosial. Banyak anggota Gen Z merasa lebih mudah untuk menyampaikan perasaan mereka melalui teks daripada bicara langsung. Ya. Hal ini bisa mengurangi kesempatan mereka untuk mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal yang kuat. Ini survei yang dilakukan oleh Twain et al. Lembaga survei di luar ya, tahun 2019, menemukan bahwa peningkatan penggunaan media sosial berkorelasi dengan penurunan frekuensi pertemuan sosial di kalangan remaja, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam berinteraksi secara efektif dan situasi sosial. Nah, perubahan dalam komunikasi ini juga berperan di era digital. Banyak pertemuan dan diskusi dilakukan secara virtual ya, di platform Zoom atau Microsoft Teams. Ya seperti yang saya kita kenal ya, kita kalau mau meeting dengan orang atau siapa, kita tidak perlu lagi gitu. Janjian di mana, jam berapa, kita harus cukup aja link Zoom-nya aja. Jadi kita di rumah masing-masing atau di lokasi masing-masing udah tinggal buka laptop atau handphone, kita langsung
bertemu via virtual. Nah, maksudnya ini adalah dan kemudian bukan berarti Gen Z tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Mereka memiliki keterampilan adaptif yang luar biasa dan dapat belajar untuk meningkatkan keterampilan komunikasi langsung mereka jika diberikan kesempatan dan pelatihan tepat. Ya, nah, ini juga penelitian yang dilakukan oleh Diaris, ya, salah satu praktisi komunikasi tahun 2020. Program pelatihan komunikasi dan pengembangan diri dapat membantu meningkatkan daya diri dan kemampuan interpersonal. Dan itu banyak anggota Gen Z yang menunjukkan kesadaran tinggi akan pentingnya keterampilan komunikasi langsung dan berusaha untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Jadi secara keseluruhan, meskipun ada tantangan dalam kemampuan komunikasi langsung di kalangan Gen Z, bukan berarti generasi ini tidak memiliki potensi untuk berkembang. Dengan dukungan yang tepat dan kecepatan untuk berlatih, mereka dapat mengatasi hambatan ini dan menjadi komunikator efektif dan nyata. Ya, seperti contohnya mungkin ada beberapa Gen Z yang mungkin sudah dilatih itu kemampuan public speaking bagus, saya akui. Itu karena kalau sudah dilatih. Karena mereka itu tipe yang lebih berani daripada generasi yang sebelumnya, generasi milenial. Kemudian terakhir pengalaman pribadi saya itu berapa dengan Gen Z adalah mereka ini kurang berani untuk interaksi secara langsung dengan orang. Lebih cenderung lebih berani untuk mengetik di internet atau sosial media ya. Oleh karena itu Gen Z sering disebut, kalau generasi saya menyebutnya adalah keyboard warrior, artinya orang yang berani cuma diketikkan aja. Dia berani kalau untuk ketik, dia berani tuh berbicara banyak gitu ya, atau bicara kasar. Sedangkan ketika kita ketemukan face to face, nah ciut, itu yang disebut oleh keyboard warrior oleh generasi kami. Atau banyak kasus seperti CV berjalan, misalkan ada yang orang yang kelakuannya mungkin di luar norma ya, alih-alih menegur secara langsung, mereka malah memviralkan video lalu upload di sosmed. Padahal kalau misalkan mereka tinggal berani untuk menegur, ya tinggal tegur aja, Kak, Pak, Bu, Mas, ini nggak salah loh, ini nggak salah loh, yang benar begini, udah selesai, tanpa harus direkam, posting, isi caption dan lain-lain. Nah, jadi generasi Gen Z ini rata-rata itu lebih memilih untuk memviralkan sesuatu atau konten, ya, host konten ya, generasi Gen sekarang ini. Itu mereka lebih memilih itu daripada untuk berkonfrontasi langsung dengan orang yang berbuat salah atau menurut mereka kurang baik. Mungkin itu dari saya. Kalau mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, atau mungkin ketidakkuatan artikel saya. Boleh teman-teman berdiskusi di kolom komentar, namun dengan yang sopan ya. Oke, ada kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.